Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya dan semoga dipermudah segala urusan sampai amin ya robbal alamin. Dan kalau ada kawan-kawan nih yang memiliki masalah hutang, semoga dipermudah untuk nyaur hutang, amin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas kasus PMI. Ada satu kasus lagi mengenai PRT asing. Jadi sebenarnya dua. Tapi kalau waktunya terlalu panjang, satu kasusnya buat besok aja ya. Jadi kasus yang pertama adalah masalah kontrak kerja yang mau basi tapi digunakan untuk minjem bank. Dan itu lolos kawan. Jadi silakan disimak karena nanti kawan-kawan bisa tahu siapa ya sih yang salah, Mbak E atau staf dari pihak bank. Jadi nanti komentar nggih. Oke, kita bakal membahas kawan hanya di channel ini. Oke, kita bakal membahasnya ya. Yang pertama, kok mungker-mungker ya rambutnya? Mbak, rambut itu aneh, kadang mungker, kadang lurus. Oke kawan-kawan, iki kejadiannya 2 tahun yang lalu. Tetapi kasus ini bakal disidangkan kembali sekitaran tanggal 19 Juni 2024. Jadi silakan disimak. Oke, tanggal 14 September 2022, Mbak yang berinisial M, umur 32 tahun, ini mendatangi kantor peminjaman uang. Secara otomatis dia bawa semua persyaratan dari kontrak kerja, kemudian paspor, Hongkong ID, dan pastinya juga nomor telepon kan, telepon majikan. Jadi dia harus membawa nih untuk membuktikan bahwa dia kerja di situ. Oke, semua persyaratan sudah dibawa. Dan kemudian Mbak E ini pinjam sebesar 20.000 Hongkong dolar atau sekitaran 40 jutaan rupiah ya. Dan ketika persyaratan sudah lengkap, semua formulir sudah isi, secara otomatis uang 20 juta itu cair kan kawan. Oke, senanglah mbaknya karena sudah cair nih. Tetapi setelah finish kontrak, Mbak M ini kan mengajukan visa terbaru. Tapi di situ tidak dijelaskan apakah Mbak M ini di majikan yang sama atau ganti majikan. Tapi intinya dia waktu itu sekitaran tanggal 27 April 2024 selepas finish kontrak, dia mengajukan kontrak baru kepada imigrasi kan kawan. Nah, ketika mbaknya ini mengajukan kontrak baru kepada imigrasi, ini ditangkap di imigrasi dengan kasus yaitu mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara menipu memakai kontrak kerja yang sudah hampir basi atau masa berlakunya ini mau habis, yang mana dipergunakan untuk hutang bank kan kawan. Jadi ketika kontrak itu habis, secara otomatis tidak bisa dibuat untuk hutang bank kan, tetapi mbaknya itu menggunakan untuk hutang bank. Jadi di saat itulah mbaknya langsung dibawa ke kantor polisi dengan kasus tadi kan kawan. Kemudian dari pihak bank ini setelah melaporkan dan kemudian melakukan tuntutan secara hukum, tapi pihak bank ini tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan oleh Mbak M. Padahal Mbak M itu sudah membayar hutang banknya sampai lunas dan dia bertanggung jawab atas hutang-hutangnya, walaupun dia ini telah berbohong atau membohongi pihak bank kan kawan. Tetapi pihak bank itu tidak memaafkan, bahkan pihak bank itu sampai melaporkan Mbak M ini ke kantor polisi dan juga ke imigrasi kan kawan, sebagai penipu tadi.
Dan kemudian pihak bank ini juga menyewa jaksa penuntut untuk menuntut si Mbak M tadi. Dan kemudian jasa dari pembela Mbak M ini berkata bahwa Mbak M itu minta keringanan untuk tidak ditahan, bahkan menjadi tahanan luar dengan jaminan $100 Hongkong. Tetapi sama jaksa penuntut dan juga hakim ini ditolak kawan-kawan. Oke, karena jasa penuntut dan jasa pembela ini sedang berargumentasi sama-sama membela kliennya, maka hakim ini masih meninjau kembali tentang permohonan untuk menjadi tahanan luar, dan ini masih diselesaikan data-datanya dan juga diperiksa sekitaran tanggal 28 Mei sampai dengan 27 Juni 2024. Jadi itu kenapa dari tahun 2022 kasus ini baru disidangkan nantinya, karena nunggu Mbak E itu finish kontrak dulu kemudian melaporkan diri ke imigrasi. Karena sebelumnya pihak bank ini sudah melaporkan mbaknya karena telah melakukan penipuan pinjam bank dengan menggunakan kontrak kerja yang hampir atau mau basi tadi kan kawan. Oke, karena adanya kasus seperti ini, maka si Mbak N ini bisa terjerat kasus undang-undang tentang pencurian yang bertentangan dengan pasal 18 dan penjara maksimalnya adalah 10 tahun penjara kan kawan. Oke, kita bakal membahas menurut pandangan saya atau menurut sudut pandang saya, dan kawan-kawan juga silahkan komentar menurut sudut pandang kawan itu bagaimana. Oke, ditunggu. Oke kawan-kawan, yang pertama, Mbak Eiki ngaku bahwa dia itu tidak tahu jika menggunakan kontrak kerja yang mau habis digunakan untuk pinjam bank ini melanggar aturan. Karena menurut dia yang terpenting sudah bayar itu sudah cukup. Tetapi pasal 18 itu disebut sebagai penipuan dan harus dihukum dan dipenjara. Kemudian yang kedua, sedangkan dari pihak bank sendiri atau staf bank, menurut aku ini juga salah. Kenapa pihak dari staf bank ini kok ceroboh banget bisa meloloskan Mbak M tadi yang pinjam bank, padahal kontrak kerjanya ini mau habis. Kenapa kok sampai meloloskan? Bukankah di dalam kasus seperti ini yang disalahkan bukan hanya Mbak E saja, tapi juga staf dari pihak bank kan kawan yang teledor tadi. Seharusnya kalau sudah membayar itu sudah cukup ya. Kenapa kok harus diperpanjang sampai dengan dituntutkan bahkan sampai dilaporkan ke imigrasi Hong Kong, sehingga imigrasi Hong Kong menandai Mbak M itu terlibat sebuah penipuan, pencurian, pelanggaran pasal 18 tadi kan kawan. Oke, menurut kawan-kawan yang salah kuwi sopo? Sebenarnya kasus seperti ini dulu kita pernah membahasnya kan kawan, menggunakan data orang lain, menggunakan kepunyaan orang lain, nomor telepon majikan lain, itu juga bisa diloloskan. Anehnya seperti itu kan kawan. Kenapa cuman menggunakan paspor fotokopian orang lain, fotokopian kontrak kerja orang lain, KTP orang lain, kenapa kok bisa diloloskan? Menurut aku ini juga aneh. Bener gak? Karena memang ada kasus seperti ini. Jadi dimanapun kan kawan, untuk tetap hati-hati melakukan atau bertindak, jangan sampai itu merugikan Anda sendiri kan kawan. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini kan kawan lebih paham lagi tentang kasus-kasus teman-temannya kita di negara Hong Kong. Channel Yuri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.